Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena masih memberkati kita sampai hari ini. Baik, di sini pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang state of the art pembuatan roti kering kelapa dengan tepung kelapa. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Jessica Polnesite dengan NIM 122330059 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Vila Filiano dengan NIM 122330088. Saya Noel Simamora dengan NIM 122330026. Saya Kadek Krisna Wiguna dengan NIM 122330083. Baik, roti. Beberapa keunggulan roti sebagai makanan yaitu dapat langsung dikonsumsi. Roti tersedia dengan berbagai variasi rasa tawar maupun rasa manis. Praktis, baik anak-anak hingga orang dewasa, mudah dikonsumsi kapan dan di mana saja. Lebih bergizi dan dapat diperkaya dengan gizi lain serta lebih elit. Jenis dan bentuk roti tergantung dari formulasi adonan dan cara membuatnya. Adonan roti dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu adonan roti manis, adonan len atau roti tawar, dan adonan soft roll. Adonan roti manis adalah adonan yang terbuat dari formulasi yang dimana banyak menggunakan gula, lemak, dan telur. Yang kedua ada tepung. Tepung merupakan bahan baku utama pembuatan roti. Tepung digunakan untuk roti. Tepung yang biasa digunakan yaitu tepung gandum, tepung jagung, havermont, dan sebagainya. Roti yang memerlukan pemuaian akan lebih baik menggunakan tepung gandum karena beberapa jenis protein yang terdapat pada gandum jika dicampurkan dengan air akan menghasilkan gluten. Gluten inilah yang dapat membuat roti menjadi mengembang selama proses pembuatan. Jaringan sel-sel ini juga cukup kuat untuk menahan gas yang dibuat oleh ragi sehingga adonan tidak mengempis kembali. Yang harus dipertimbangkan adalah terutama kadar protein tepung terigu dan kadar abunya. Kadar protein mempunyai kolerasi yang erat dengan kadar gluten. Sedangkan pada kadar abu erat hubungannya dengan tingkat dan kualitas adonan. Ragi. Ragi merupakan organisme yang hidup, berbentuk sel tunggal, dan memiliki bentuk termudah. Ragi mengubah makanan atau dalam bentuk gula atau pati menjadi alkohol dan karbon dioksida melalui proses fermentasi. Ada 2 jenis ragi utama, yaitu yeast brewer yang digunakan dalam pembuatan bir dan yeast breaker yang digunakan sebagai bahan pembuatan untuk roti. Ragi digunakan dalam berbagai resep makanan seperti roti, kue, dan beberapa resep hidangan penutup lainnya. Ragi juga memiliki beberapa manfaat kesehatan seperti meningkatkan pencernaan tubuh, mengurangi resiko penyakit jantung, memperlambat penuaan dini, serta mengelola diabetes. Berikut pencoklatan atau browning. Pencoklatan adalah terbentuknya warna coklat pada bahan pangan, baik secara alami maupun melalui proses tertentu, dan bukan akibat penambahan bahan penawar. Proses pencoklatan terbagi menjadi 2, yaitu pencoklatan enzimatis dan pencoklatan non-enzimatis. Pencoklatan enzimatis adalah proses kimia yang terjadi pada bahan pangan seperti buah, sayur, dan makanan laut yang menghasilkan pigmen warna coklat atau melanin. Proses ini dipicu oleh enzim polifenol oksidase yang mengoksidasi senyawa fenolik menjadi quinone. Proses ini memerlukan oksigen dan substrat fenolik. Pencoklatan enzimatis dapat mempengaruhi rasa, warna, dan nilai makan. Pencoklatan non-enzimatis. Pencoklatan non-enzimatis adalah proses pencoklatan makanan yang tidak melibatkan aktivitas enzimatik. Pencoklatan ini terjadi karena reaksi kimia antara gugus amina dari asam amino bebas dan gugus
karbonil dari gula reduksi. Berikut alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan dalam proses pembuatan roti kelapa ini, yaitu oven, mixer, loyang, loyang kue, spatula. Berikutnya ada bahan, yaitu bahan meliputi tepung terigu, protein sedang, tepung kelapa, mentega, dilelehkan, gula halus, butir kuning telur, vanila bubuk, susu bubuk, dan garam. Nah, berikutnya ada prosedur kerja. Yang pertama, pembuatan roti kelapa kering. Nah, pertama itu dicampurkan bubuk vanila, lalu gula dihaluskan, dan mentega ke dalam telur. Berikutnya diaduk hingga lembut dan tercampur rata. Nah, berikutnya ditambahkan tepung terigu, kelapa sangrai, susu bubuk, dan juga garam. Campur semua bahan dengan baik. Panaskan oven terlebih dahulu. Siapkan loyang dan olesi margarin tipis-tipis di atasnya. Ambil adonan secukupnya, lalu gulung hingga berbentuk pipi. Jika ingin menambah tekstur, tekan dengan garpu. Sisakan sedikit ruang di antara setiap kue. Lakukan ini sampai adonan habis. Panggang sekitar 20 menit atau periksa kematangannya. Berikutnya, matikan oven dan biarkan dingin, lalu keluarkan dari oven kalau sudah keras dan dingin. Berikutnya hasil. Adapun roti yang dihasilkan dengan ciri yang pertama itu tekstur permukaan. Sifat suatu produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap apakah konsumen akan membelinya. Mengambil makanan di mulut atau menyentuh makanan dengan jari memerlukan penilaian sentuhan yang signifikan. Pendapat penulis dipengaruhi oleh serangkaian ciri fisik unik yang mencakup tekstur, yaitu elemen struktur yang dapat dirasakan melalui rasa, pengalaman verbal, dan juga visual. Masyarakat sepakat bahwa merupakan faktor paling penting yang menyebabkan tekstur permukaan kue Rambil agak agak kasar karena tekstur tepung kelapa yang berpasir. Selanjutnya ada aroma. Aroma mempunyai daya tarik yang kuat dan berkekuatan membangkitkan indera penciuman serta dapat merangsang nafsu makan. Untuk menentukan penerimaan konsumen terhadap produk, pengujian dilakukan terhadap sifat sensorik wewangian. Penggunaan indera penciuman untuk menilai sesuatu, seperti bau makanan busuk atau makanan aromatik, disebut rasa jauh. Tingkat kesukaan orang terhadap rasa kue sangat tinggi, sehingga dapat dikatakan masyarakat dapat menerima perubahan rasa kue akibat penggunaan tepung kelapa. Rasa. Kue pada umumnya mempunyai rasa manis dan gurih. Oleh karena itu, rasa yang disebut dalam penelitian adalah manis dan gurih. Tergantung rasa kelapanya. Berdasarkan uji kesukaan kue tepung kelapa, kue selai bunga kelapa memiliki rating persetujuan yang sangat tinggi dalam hal rasa. Kesimpulan. Yang pertama itu, mohon maaf, warna warna kue kering adalah warna kecoklatan atau sesuai dengan warna komponen. Hasil percobaan warna kuning pemilihan warna kue kepiting kepiting tepung kelapa diterima secara umum dan dipuji. Yang berikutnya itu adalah kesimpulan. Yang pertama itu adalah bahwa tepung kelapa dapat digunakan sebagai substituen parsial dalam pembuatan roti dan memberikan efek pada sifat organoleptik roti seperti warna, bau, rasa, dan tekstur.
Yang kedua itu penambahan tepung kelapa pada pembuatan roti, menunjukkan efek positif pada kandungan serat dan daya tahan adonan, namun juga menyebabkan beberapa masalah seperti kemunduran pada daya kembang roti. Baik, sekian dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sampai jumpa kembali.